خالقي فلتفا أنت حسبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darin amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Mu'awanah. Sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Yusuf Marzuki, Ustaz Haji Zaini Abdul Ghani, Ustaz Hilmani, Ustaz Nafis, Pak RT, semua hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat afiat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sama-sama duduk hadir di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah, Imam al-Fadil Syekh Muhammad Nabi Asy-Syafiq Qadim Masjid Nabi Muhammad Samarkandi Lain Zain Muhammad Amin sallallahu ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah yang kedua buat para donatur yang mengirimkan konsumsi buat pengajian kita dan juga orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk pengajian. Mudah-mudahan Allah ganti harta mereka dengan yang lebih banyak, lebih berkah lagi, diberi sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkaniyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Yang ketiga Fatihah buat kawan kita, jamaah kita, Pak Muallimin. Ya, saya kenal beliau, itu Kang Stainless tuh, kalau Masjid Al-Mujahidin tuh kalau rusak apa-apa aja sama dia, berapa duit? Nggak usah. Ya, nggak usah bayar sama dia katanya. Ya, buat ladang pahalanya bacaan Fatihah. Mudah-mudahan beliau Pak Muallimin disehatkan badannya. Saya lihat di statusnya sih emang lagi ada infusan di tangannya. Nggak tahu sakitnya apaan. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disehatkan badannya dan bisa kembali hadir bersama-sama kita di salat jamaah ataupun di pengajian-pengajian seluruh. Al-Fatihah biniyati syihah wassifah. Salam khususun li akhina muallimin syifaan ajilan ila hadri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pengajian kita, pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin, masih dalam babuz zajri an syurbil khamr, masih tentang larangan dari meminum khamar. Wa qala ad-Dhahhak, man mata wa huwa mudminu khamrin bu'itsa yaumal qiyamati wa huwa sakaran. Siapa orang yang meninggal dunia, orang yang mati dan orang itu dia masih demen minum khamar, ya, masih suka minum khamar di masa-masa hidupnya, ya, masih ketagihan minum khamar, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dan kondisinya adalah dalam keadaan sakaran, mabok. Ya, mabok gimana sih orang mabok? Bapak pernah lihat orang mabok nggak? Apa jangan sering pernah ngalamin mabok dulunya? Begitu mabok, ya jalan dah. Tadi jatuh dah tuh ya. Jatuh kadang-kadang di got. Ya, sampai pagi itu, ntar anak yang marahin tuh bapaknya.
Tadi uwe muntah, nah orang kampung mabok. Ya Allah, yang keluar toge, oncom, kangkung. Ya. Jadi itu dulu tuh, kalau sekarang sih kayak udah jarang ya. Dulu waktu saya itu masih di Pertani dulu kan yang namanya gang masjid itu kan orang-orangnya begitu semua rata-rata tuh. Nggak tahu di sini. Ya dulu tahun-tahun segituan itu. Ya. Ya begitu pada mabok gitu. Mabok itu kerjanya orang-orang kalau preman-preman zaman dulu paling mabok. Iya maboknya gitu, paling dulu topi miring, kalau dulu belum miring kali topi masih lempeng ya. Gitu mabok. Karena kita lihat tuh lalu tiduran aja di pinggir jalan, ada yang nyungsep di got jalan, begitu dah. Hadirin rahimakumullah. Ya alhamdulillah sih udah tua aja sih. Pada benar, ada sekarang saya sering ketemu juga udah pada benar deh. Gitu, alhamdulillah. Soalnya kalau cuman gitu doang nggak begitu banyak pengaruh ke otak. Ini yang bahaya yang sekarang nih kan minum narkotika itu yang bahaya. Ya tapi itu sama juga. Cuman kalau dilihat mudorotnya itu ya Sayyidina Umar juga dulu masih mudanya tukang mabok juga, sama sebelum masuk Islam tukang mabok juga. Emang itu kebiasaan. Bapak-bapak kalau ikut acara orang resepsi pernikahan orang-orang Batak, ya pernah nggak ngikut diundang? Itu di mejanya itu anggur semua itu minuman. Itu begitu. Saya pernah dulu kondangan salah masuk. Kayak peci gitu masuk orang sono gitu loh. Wah jangan-jangan gue salah alamat bener aja. Foto tamannya waduh salah pantesan aja. Jadi emang udah budayanya begitu. Ya. Makanya kan kayak orang-orang yang ada di Papua, itu yang namanya mabok, itu udah tradisi mereka. Ya, tradisi mereka emang minum. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau di satu daerah itu orang-orang pendatangnya pada maju-maju, kadang-kadang begitu. Sementara orang-orang aslinya kerjanya begitu aja, gitu. Giliran orang pendatang pada maju, kesel dia, gitu kan gitu. Kadang itu banyak ya banyak terjadi kayak begitu. Jadi emang kayak begitu kebiasaan-kebiasaan. Ya makanya kan dengan datangnya Islam itu ngilangin itu semuanya. Ya alhamdulillah. Ya kalau sekarang sih udah nggak ada lagi tuh orang mabok terang-terangan model kayak dulu. Ya kalau dulu kan terang-terangan beda. Gitu kan kita di tongkrongan tuh emang pada minum semuanya. Gitu. Kalau sekarang minum juga, cuman kopi. ABC susu. Ya, jadi orang yang meninggal dunia sementara dia masih ketagihan untuk minum minuman khamar, nanti dibangkit pada hari kiamat dalam kondisi mabok. Gitu. Jadi kalau orang mabok gimana dah? Ya, hadirin rahimakumullah. Wa rawa Sa'id an Qatadah qala zukira lana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Meriwayatkan Sa'id dari Qatadah dia bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kami ya, dengan perkataannya arba'atun la yajiduna rihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsimi'ati amin. Ada 4 golongan yang mana 4 golongan ini mereka tidak bisa mendapatkan, mereka nggak bisa mencium baunya surga. Ini kata Nabi. Ya, jadi Nabi menjelaskan ini yang ngingetin ada 4 golongan ya, yang tidak akan mencium bau surga. Ya. Dan kata Nabi sesungguhnya yang namanya bau surga itu ya, wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsi mi'ati am. Bahwasanya bau surga itu kata Nabi itu bisa diendus, bisa dicium baunya ya. Itu dari jarak 500 tahun perjalanan. Ya ente jalan 500 tahun kira-kira nyampe mana, Pak? Ya, itu nyampe udah. Sekarang kita jalan dan seumur kita 500 tahun aja kita belum nyampe. Ya, kita aja umur paling 60, 70. Ya kan? Kadang-kadang umur 50 udah sakit-sakitan. Ya. 60 baru 61 udah mati kan kadang-kadang begitu. Ya.
nggak banyak, karena memang orang sekarang tuh makanannya juga sembarangan aja semua. Makanya yang udah pada tua-tua tuh Pak, jangan sering minum-minum yang begitu-begitu tuh. Minuman-minuman instan, teh pucuk, teh gelas, umur dan 65 minumnya gituan mulu. Ya. Kurangin kopi begitu juga Pak, kopi. Kalau bisa ngopi yang udah tua, ngopi jangan pakai gula Pak. Lihat bini aja, insya Allah tambah pahit. Ya jangan pakai gula. Kita udah kurang-kurangin udah. Ya udah dikurang-kurangin, umur segitu tuh kita udah ngebatasin makan gitu. Jangan terlalu berlebihan gitu. Jauhi lu, jangan ketawa aja lu, pikirin nih lu ngomong. Ya, udah tua nih. Iya masih aja dia katanya mau ziarah. Mana tuh? Ke Solo. Naik motor. Ya pulangnya naik ambulan. Ya udah tua, kita masih sadar diri, sadar dengan kondisi badan kita udah nggak muda lagi, udah tua, nggak bisa dibohongin Pak, udah tua. Makanya tuh makanan kayak Indomie dan lain sebagainya itu jangan sering-sering makan, boleh. Jangan, saya aja di rumah itu Indomie banyak selemari. Oh, orang kadang boleh makannya paling seminggu sekali tuh Pak, Indomie ngambrak. Lah mau datangnya ke rumah. Itu banyak. Emang kita batasin anak-anak, bukan apa-apa. Itu banyak. Kenapa anak-anak di pesantren itu ketika orang tuanya jenguk bawain Indomie dan lain kawan-kawan itu nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Banyak anak-anak santri itu yang pada sakit tipes dan lain sebagainya gara-gara keseringan makan itu makanan-makanan cepat saji begitu. Gitu. Makanya kan orang-orang dulu tuh yang pada maboknya keluarnya oncom, toge, sehat, sampai sekarang masih hidup. Gitu. Makanannya alami Pak. Ya beneran Pak, ini alami, orang-orang dulu makan. Coba orang sekarang makanannya, ya Allah, makanan-makanan Korea tuh namanya sushi. Ya kalau kita kan sushi namanya tetangga kita. Sushi namanya makanan macam-macam tuh, yang begini ya Allah. Ya sebenarnya sih kemasannya aja Pak, sushi. Jawi, lo pernah makan sushi nggak? Makan nggak asat, bedemenan iya gitu. Sushi itu kan orang pakai apaan? Beras, nasi, cuman digulung-gulung bulat-bulat gitu, dikasih apaan macam-macam, variasi doang sebenarnya. Yaitu isinya sih hampir sama. Ya cuman kan bukan budaya kita. Akhirnya sekarang anak-anak sekarang mana kenal ongol-ongol. Ya, geplak ada nggak geplak yang bikin sekarang? Bikin aja lebaran, kagak bakal ada yang makan. Ya kue-kue zaman dulu tuh, ya Allah udah susah. Ya, kue biji ketapang. Ya kue-kue zaman dulu udah mulai langka. Sekarang saya tanya, lebaran di sini ada nggak yang aduk dodol? Nggak ada Pak, dodol ya Allah. Ya, ada kalau kita masuk dodol tuh sebelum dimatang namanya kole. Ya, kenal nggak kole? Jawi lo kenal kole nggak? Kalau masak dodol? Ya, dia kagak ngerti dia. Anak komplek. Kole tuh, itu ya Allah masak dodol Pak. Itu gara-gara dodol Pak, nggak puasa bulan Ramadan Pak. Ya Allah. Ya kan? Udah gitu. Itu makanya ibu tuh dulu masih masak dodol tuh. Yang disuruh tuh anak-anak begitu yang preman-preman gitu kan pada nggak puasa itu udah diupain aja tuh, ada yang ngerokok ngaduk dodol. Gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Ya dodol masaknya pakai kayu, ya kan? Sekarang kita nyari kayu susah, saingannya sama tukang tahu. Ya tukang tahu itu kan kayu bakar semua. Tukang tahu nggak jarang yang bikinnya pakai gas. Lalu udah pakai kayu bakar tuh bikin tahu tuh pada. Kenapa di banyak kayu-kayu itu kalau saya lihat tuh masih pakai kayu, karena apa? Beda kalau dimasak dengan kayu sampai dengan gas rasanya. Ente masak teh dah pakai kayu kayak zaman dulu, ya. Sama yang sekarang pakai gas beda rasanya. Nggak usah jauh-jauh, marut kelapa pakai mesin sama marut pakai tangan, coba ada. Banyakan mana santannya? Beda. Kalau pakai mesin kan panas tuh, kelapa jadi kering, santannya jadi rada kurang. Tapi kalau kita marut, ya, airnya banyak, mengapa? Campur keringet kita, lemes kita gini.
Belum tangan pada kena tuh, baret-baret ya, nggak pernah ngerasain marut. Kalau saya dulu sama orang tua saya itu masih kecil tuh, saya Haji Ajis, emang saya demen bantuin di dapur, marut. Ngulek, saya nggak bisa ngulek, numbuk pakai lesung. Tahu lesung nggak? Ya kalau Jawi mana kenal lesung dia, anak komplek dia, Pondok Indah dulu bapaknya. Lesung, itu begitu. Hadirin rahimakumullah. Makanya sampai sekarang saya bisa masak. Bapak-bapak mau ngadu masak sama saya, mau masak apa? Ayo saya cobain. Gitu. Kita boleh adu masakannya. Gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya Pak, kita Pak, kalau anak laki itu Pak, kalau bisa masak, kalau bini kita mati kita nggak bingung Pak. Itu coba ada yang apaan? Coba bapak-bapak, ada yang ngamuk bininya kolokan banget. Ya, jangankan bikin Indomie, ya masak air, bikin kopi aja minta dibikinin sama bininya. Nah bininya pergi pengajian ditungguin dia pengen minum kopi. Kan kebangetan Pak begitu. Nah Bang masak aja dari Bang kopi biar pas hitungannya, beli yang saset tuh. Ya udah nggak pakai itu lagi, dah kan gelasnya udah pas tuh. Udah begitu, biasain mandiri, jangan nyusahin bini mulu kita urusannya. Bini mulu nyusahin. Nah bini jalan dikit cari, lo kemana aja sih lo? Gue mau makan ini. Nah biasa disendokin, kolokan. Ada di sini laki kolokan. Itu kan hadirin rahimakumullah. Ya begitu dah. Ya, kalau begitu Pak, tuh kalau bininya mati biasanya stresnya lama Pak. Ya, bingung dia mau nyari gantinya yang kayak bini nggak ketemu Pak, susah. Ya akhirnya jadi duda terus-terusan ya kawin. Ya, siapa ini orang yang tidak mendapatkan bau sorga? Yang pertama al-bakhil. Nah, orang yang pelit. Pelit nih ya. Mohon maaf nih yang tersinggung. Pelit. Nah, selama di ngaji kotak amal lewat nggak pernah masukin. Ada nggak di sini yang begitu? Bukan di sini, sono bojong. Itu begitu. Jadi orang pelit tuh nanti nggak bisa nyium baunya surga. Itu. Makanya kalau udah tahu begini, jadi orang biar murahan dikit. Ya, jangan kebangetan. Ajawi lu kotak amal nggak lewat dia kayaknya ya. Itu hadirin, pelit, bakhil, orang yang pelit. Ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan begini. Ada orang itu sholat jamaah rajin, ngaji rajin, sedekahnya waduh susah gitu. Susah kalau sudah sedekah. Tapi kalau buat ngaji ada nggak yang model begitu Pak? Mana ya orangnya? Ya itu hadirin rahimakumullah. Ya, ada orang nggak pernah ngaji, jarang dah sholat jamaah aja. Tapi kalau urusan sedekahnya, pokoknya kalau Pak ada masjid mau ada acara maulid, oh ya sini nanti nih saya siapin. Itu kasih. Ya nggak lengkap juga. Tapi kalau ada model gitu enakan yang mana Pak jadinya? Mendingan yang jarang ke masjid baik, murah, apa rajin ke masjid pelit? Ya itu hadirin rahim. Makanya kita ini kan harusnya ya, yang udah sering ke masjid itu jadi murah, jadi baik. Emang apa? Lah di ngaji, maksudnya nggak dipakai itu pengajian? Nggak ada pengajian ngajarin orang buat pelit. Nih orang yang tidak la yajiduna rihatal jannah. Mereka orang yang tidak bisa mendapatkan mencium baunya surga. Sekarang begini, kalau nyium baunya aja kagak, logikanya apa masuk surga ini orang? Kan kagak. Tuh, makanya hadirin jamaah rahimahullah, bakhil ya. Orang yang pelit. Makanya besok-besok tuh ya, kalau ke masjid subuh bawa duit. Ya, kalau pengajian bawa duit gitu. Ya apaan aja pokoknya ngeliat ada orang nih di jalanan, ya kan, rumahnya belum makan gitu. Pak, kita gitu, Bapak belum makan ya? Gitu. Beliin Pak, kalau kita lagi belanja nih. Ada orang nih lagi beli rumahnya kelihatannya itu banget. Terus makannya rumahnya belanjanya
nyarinya yang serba 7.500, bukan 10.000. Ya gitu ya. Nih tambahin aja udah tanpa nih, biar saya yang bayar aja nih makanannya ya, biar dia girang. Itu biasain tuh, kita lagi jalan ngelihat ada orang ini berhenti, lihat kakek-kakek jualan daun, berhenti, Pak daunnya berapa duit gitu. Jangan dikasih duit, dia nggak minta duit Pak, dia orang lagi kerja usaha, beli aja barangnya udah gitu. Ini kembalinya udah kembali buat bapak aja dah gitu. Tuh girang Pak, itu doa-doa begitu Pak yang bisa bikin kita masuk surga. Itu yang kadang yang kelihatannya kecil tapi nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang jangan bakhil, jadi orang jangan pelit. Jadi orang biar murah. Ya artinya kita beramal, bersedekah sesuai dengan kadar duit kita. Gitu. Emang kita standar sekian, ya udah sekian. Ya. Jangan kebangetan maksain juga. Anak-anaknya lagi mau bayaran sekolah, terus ada maulid, duitnya dibuat bayar maulid semuanya, buat nyumbang. Kata bininya, Bang, itu duit kemarin buat bayar sekolah. Kata, udah sumbang buat maulid, masa gue minta lagi? Katanya, ya Allah Bang. Nah, anak-anak belum bayar, ya kita nakar-nakar aja. Kecuali kalau kita keyakinannya sama Allah udah luar, tenang aja ya. Ntar juga rezeki ada lagi, Allah ganti, gitu. Udah ditungguin udah seminggu aja. Pikiran kok Allah nggak ganti-ganti, katanya mau diganti itu. Mulai kosat otaknya. Itu nggak bener nih kayaknya nih, bohong, hoak gitu dan lain sebagainya. Ya makanya sesuai kadar aja. Dan memang kita itu dalam urusan sedekah itu dikeluarkan dari kelebihan harta yang kita punya. Itu standar sedekah. Ya, itu standarnya gitu. Kita punya nih duit sekian, nih buat sedekah sekian. Buat ini oh cukup udah nggak apa-apa. Tapi kalau emang seandainya buat kebutuhan kita aja tidak mencukupi, ya udah penuhi dulu kebutuhan yang urgen buat kita. Begitu urusan sedekah itu sebenarnya begitu. Lalu yang kedua wal mannan. Ya. Mannan ini orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Lo, ya. Kalau bukan gara-gara gue bantuin lo sekarang udah jadi gembel lo. Gitu. Lo ingat gak dulu siapa yang ngasih lo modal nih duit? Lo usaha nyampe sekarang, lo jangan belagu-lagu sama gue. Lo kalau gue nggak kasih modal dulu, gembel lo sekarang. Oh, ngomongnya begitu. Itu namanya manan. Nggak ada pahalanya udah tuh, hilang. Ya, jadi begitu. Ini masjid tuh kalau bukan gara-gara gue tuh yang bantuin, kagak jadi masjid. Gitu. Menjadi apaan? Itu hadirin. Jadi mengungkit-ungkit pemberian itu juga orang-orang yang tidak mencium baunya surga. Jadi jangan suka ungkit-ungkit, kalau kita udah kasih udah ya, ikhlasin aja. Masalahnya nanti dia mau ingat apa kagak sama jasa kita dulu, itu urusannya dia udah. Nggak usah kita ngarepin balasan. Misalkan nih lo gue bantuin dengan harapan nanti kalau lo udah jadi orang gede lo gantian bantuin. Jangan ngarep begitu. Kita ngasih aja udah ikhlas. Jangan pernah mengharap balikan dari sedekah yang pernah kita lakukan. Udah biarin aja udah. Nanti urusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak sama anak begitu juga, Pak. Kita ngurusin anak nih, nyekolahin anak biar gede, biar dia kerja. Harapan kita apaan? Biar ntar kalau dia udah gede, ya dia bisa nopang kita, ngasih duit, ngasih ini. Ya Pak, nggak usah ngarep-ngarep begitu Pak sama anak. Kita mah kewajiban kita mah anak nyekolahin mereka, ngasih makan semua, pendidikan udah. Nanti ngalir. Kenapa kalau kita ngarepin gitu? Ternyata pas anak itu udah jadi, udah sukses, tahu-taunya sama kita pelit. Kecewa nggak gitu? Gue nyesel banget sekolahin lu dulu, gue sekolahin lu kawin aja, lu asal tahu jual kontrakan atu. Udah gitu habis kawin lu pengen misah, lu nggak mau nyampur, lu tempatin lagi no kontrakan atu, habis kontrakan gua. Gitu. Sekarang udah kayak begini, lu inget jasa orang tua kek,
Tiap bulan kayak bawain duit apa kayak gitu. Ya kita sih orang tua nggak usah pakai ngarep-ngarep begitu Pak, itu mah kewajiban kita udah sama anak. Tapi tinggal anaknya aja tuh ada pikirannya apa kagak sama kita. Itu hadirin. Kenapa kalau kita kayak begitu ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita akan kecewa. Gitu. Akhirnya kita ungkit-ungkit tuh anak dulu. Lu dulu begini begini dan lain sebagainya. Udah biarin dah tuh anak urusannya dia udah. Itu kita udah tua juga. Makanya Pak kita ini jadi orang tua ya. Biar punya pegangan juga. Ada orang tua begitu. Ya. Ini warisan udah dibagiin dia masih hidup. Akhirnya udah pada megang semua. Nah terakhirnya ya dia nggak punya apa-apa. Nah kontrakan udah kagak orang ambil sama anak-anaknya semua. Akhirnya rumah yang ditinggalin dijual juga sama anak, jadi kagak punya duit sama sekali. Makanya kita tuh jadi orang tua itu ya biar mesti punya pegangan juga. Kita jangan terlalu ngarepin sama anak-anak. Pokoknya selama gue masih hidup lu jangan megang-megang di kontrakan, itu punya gua. Ntar kalau gue mati baru jadi warisan, terserah lu mau bagi kayak gimana modelnya. Jadi kita orang tua tuh kalau kaya punya power sama anak begitu Pak. Orang tuh kalau kaya itu punya power. Coba kalau ada orang-orang kaya punya power. RT ditunjuk juga ngikut. RT itu orang kaya. Coba orang susah nunjuk RT. Kata RT lagu lu apa nunjuk-nunjuk. Itu hadirin makanya orang kita jadi orang tua begitu Pak. Kita pikirin juga ntar kalau gue mati nggak usah lu nggak pada usah repot ngeluarin duit. Kan anak nggak sama kadang-kadang. Ada yang sama orang tua open, ada yang kagak tahu aja. Nah giliran kita meninggal buat nguburin aja, ngeluarin duitnya susah pada. Wah lu aja bang dah, lu kan kayaan bang, duit lu banyakan. Lu jangan lihat gua banyak, duit gua urusan gua juga banyak kan gitu. Udah lu dah mendingan daripada kita bayar-bayar orang bang, gali kuburan, mendingan kita yang gali bang. Akhirnya habis gali dia masuk juga kuburan kecapean. Lah kagak biasa gali kubur, pelit dia mau gali sendiri. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kayak gitu kita orang tua. Ternyata kalau gue mati lu gak usah repot. Ya. Gue udah daftar tuh di Yayasan Bunga Kamboja. Ini nomor gue lu tinggal telepon. Gitu. Kuburan udah gue siapin duitnya. Nih. Tukang gali berapa? Gali kubur berapa? 1 juta. Kasih 5 juta, gali biar 5 meter. Gitu. Mau bikin sumur, Pak? Ah, terserah dia pokoknya 5 meter, 5 juta. Gitu. Mau nggak tukang gali kuburan 5 meter? Oh nggak, tadi yang dikubur. Ya gitu, biar dalaman. Kenapa? Nanti bisa ditumpuk. Minimal kali nggak 2 meter dah. 2,5 meter atau 3 meter. Jadi kalau itu bisa ditumpuk-tumpuknya, rada banyakan dikit kan begitu. Itu nih buat tahlilan. Ntar kalau gue mati tahlilan 7 hari. Jangan pakai pre kayak sekolah. Ini tahlil pre. 1, 2, 3 masuk 4, 5, 6. Libur tanggal merah. Masuk lagi tanggal 7. Ya Allah. Terus gitu. Kalau perlu 2 kali nuju bikin gitu. Itu Pak, ini duit gue sediain. Jadi lu nggak pakai repot-repot. Kalau bapak mati lu pada ngeluarin duit nggak usah, udah ini udah. Kalau utang gue kagak ada utang udah. Nih angkat pidyah gitu. Lagi kalau masih hidup ngapain dipakai angkat pidyah, dibayar aja langsung, ngapain nungguin mati. Nih Pak, kalau kita tahu Pak, kita banyak utang puasa, ya. Kita masih hidup, kita punya duit, bayar langsung, kita masih hidup, jangan nungguin mati. Diwasiat, ntar masih segar ngomongnya. Ntar kalau bapak mati, ya, lu angkatin gue pidyah. Mengapa Pak? Gue dulu masih muda, jarang puasa, jarang sembahyang. Sampai sekarang belum pernah kodoin. Lu bayar Allah Pak, kalau kayak gitu Pak, ya. Nyicil aja dikit-dikit, kodoin puasanya, sholatnya, terus bayar fidyahnya. Kan begini Pak, orang puasa, dia tahun kemarin dia nggak puasa, 10 hari sakit, lalu kemudian masuk Idul Fitri, maka dia punya kewajiban sebelum ketemu Ramadan besok dikodoin tuh yang 10 hari itu. Tahu-tahu udah ketemu Ramadan tahun depan, dia belum bayar-bayar itu yang 10 hari. Maka dia harus mengkodoknya besok habis Syawal baru dikodok. Ternyata di
tahun itu dia nggak puasa lagi 10 hari. Ya kan? Berarti dia punya utang 20 hari yang tahun kemarin. Nah, ketika dia mau bayar di situ, ya, utang yang 10 hari tahun kemarin itu udah kena mud. 1 hari 1 mud. Begitu. Jadi dia harus kodok puasa selama 20 hari plus 10 mud. Gitu. 10 mud. Nah sekarang kalau nggak dibayar-bayar selama 50 tahun, utang puasa tetap Pak, ya, tetap tuh. Kalau yang tadi 20 ya 20 hari, tapi mudnya ini yang 10, ketemu besok 10, ketemu lagi. Nah 10 kali 50 berapa? 500, ya. Berarti dia harus bayar mudnya 500. Kodok puasanya 10 hari gitu. Belum ditambah yang tahun selanjutnya itu ditambah lagi 10 hari lagi. Belum tahun yang besoknya dan lain sebagainya. Makanya bapak-bapak ya kalau yang udah tahu kita dulu nunda-nunda bayar puasa Ramadan, sekarang kita kodokin puasanya, mudnya bayarin itu beras. Bagi itu tetangga-tetangga kita yang susah. Nih saya bayar fidyah puasa. Kasih tetangga kita 10 kilo, sebelah sono 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Udah. Ntar besok bulan depan ada duit lagi nih kontrakan. Nah kan kontrakannya ada 30 pintu. Satu pintu 1 juta, kan 30 juta Pak. Ya kalau sebulan sekali bayar. Jadi jangan nungguin ntar kalau bapak mati angkatin video. Ya Allah, nggak usah. Anak Pak, kata anak ini bayar video banyak juga bapak. Jangan semuanya ya, ya udah separuh aja gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya makanya begitu. Kita yang tahu bandelnya kita kan kita sendiri. Kayak Jawi dulu, Jawi masih muda puasa nggak Jawi lo? Dari mukanya udah kelihatan. Ya pertanyaannya udah dikodok-kodokin belum itu puasa? Belum lagi sembahyangnya dia pada masih muda. Itu. Nah, kadang-kadang udah tua aja masih begitu lagunya. Subuh jam 8. Bikin repot malaikat Pak, subuh jam 8. Nah kunut dekat sholat duha, kata malaikat cakep juga ini orang sholat duha. Kunut lah, kok kunut nih orang ya? Oh ini belum sholat subuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi seperti itu. Jadi orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Lalu kemudian yang ketiga, wa mudminul khamri, orang yang masih demen minum khamar. Ya, masih demen minum khamar, masih demen mabok-mabokan, masih demen pakai sabu-sabu dan lain sebagainya dan lain itu kayak begitu. Ya. Lalu kemudian yang keempat wal aqu liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nih durhaka sama orang tua. Ya hadirin rahimakumullah ya. Ini kan yang namanya orang tua itu kan keramat gitu Pak, keramat. Makanya ente nggak usah ziarah jauh-jauh kemana-mana, itu makam babak nyak itu tuh ziarahin. Lu ziarah kemana-mana jauh, datang sono jauh, babaknya kuburannya alang-alang mulu. Ya Allah, hadirin rahimakumullah, tuh orang tua kita ya ziarahin itu yang penting. Yang lain mah belakangan itu dulu. Makanya kalau kita mau kemana-mana itu izin sama orang tua, kalau masih hidup kita datang ke rumahnya. Nyak, saya mau ziarah nih Nyak, lu mau kemana sih? Mau ke Wali Songo Nyak ziarah. Oh iya udah, ya doain Nyak ya biar selamat. Itu nih Nyak duitnya 5 juta Nyak. Itu. Buat apa ini? Nah buat Nyak jajan. Paling saya pergi nggak lamanya seminggu doang. Gitu. Itu gira nggak orang tua? Gira. Kita baru pulang disuruh pergi lagi. Ya, alhamdulillah baru pulang. Udah lo pergi lagi kita Wali Songo. Ini 5 juta sini. Gila orang tua tuh. Kalau punya anak-anak model kayak begitu, ya Allah. Dibilang ya Allah, gue punya anak cuma 2. Begini, baik banget. Coba kalau anak gue ada 12. Berapa banyak sebulan gue dapat duit? Kan begitu ya Allah. Nyesel gue punya anak 2. Gitu, Pak. Ada nggak yang begitu kita? Itu
Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya sama orang tua itu ya biar kita taat. Cuman ini masalahnya kebanyakan orang tua semua nih. Ya, ini mestinya begini nih Mas, sama anak-anak. Anak-anak nih beringat sama orang tuanya pada ya orang tuanya. Kalau orang tuh kalau semakin tua kadang-kadang emang lagunya jadi kayak anak kecil, bawel. Ya Allah, apa aja salah udah. Itu mulutnya bawel ini. Itu resiko kita udah jadi anak. Dulu juga kita masih kecil begitu. Dikit-dikit nangis. Ini sekarang gantian kita ngurusin. Kira-kira mau nggak tuh? Nih Mail tuh rajin Mail tuh. Ya, emaknya kan tinggalnya di sana tuh hampir tiap pagi sore itu dia ketemu saya lewatin rumah saya. Cuman salahnya dia belum pernah mampir ke rumah saya dia. Yang mana Mail nggak ada nih, lagi tugas berarti. Ya itu orang tua atau ibu, apalagi ibu. Ya, dua-duanya dah pokoknya. Begitu. Jadi orang yang durhaka sama orang tua itu nggak nyium baunya surga. Ya Allah Pak Ustadz, saya dulu waktu hidup orang tua saya ngelawan mulu. Terus gimana dong sekarang? Nah kalau ente dulu ngelawan mulu, ya sekarang ente jangan pernah lupa ngedoain orang tua, ziarahin kuburannya gitu. Nanti kalau kita sering datang ziarah, orang tua kita jadi redo. Namanya orang tua nggak ada sama anaknya yang pengen anaknya masuk neraka, kagak ada. Ya, orang tua pengen anaknya masuk surga. Walaupun bagaimanapun itu anak lagunya bikin sakit hati orang tua itu dan lain sebagainya. Karena orang tua itu kasih sayangnya itu sepanjang masa. Kalau anak sama orang tua cuma sepanjang gala. Ya. Sepanjang gala itu ya gala berapa panjangnya sih? Itu. Kalau anak sama orang tua kadang begitu, gila ada orang tua sakit main suruh-suruhan, lu aja dah yang nemenin mak no di rumah. Gue kerja besok repot, lu aja dulu kan nggak ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya sih gampang Pak caranya. Begini, siapa nih? Kan dalam satu keluarga itu kadang nggak semuanya kaya Pak, ada yang rada susahan, ya, yang gak ngapa-ngapain. Nah, ini yang nomor 5 nih rada-rada santai. Gini dah, lu aja dah yang nemenin emak ya tiap hari. Nanti yang lain ntar tinggal ngeluarin duit aja. Ya kita ini bukan berarti gue gaji, bukan. Ini namanya kerohiman aja. Karena harusnya kan kita bagi-bagi tugas. Ya, ini karena kita nggak sempat. Tapi ntar kalau ada waktu kita datang. Tapi ini sebagai ganti itunya, nih lu kasih duit dah pokoknya. Tolong kawal. Kalau ada apa ke rumah sakit butuh biaya, telepon semua. Kalau ada apa-apa telepon, kita akan datang kalau emang waktunya memungi. Itu begitu, jadi enak. Kira-kira yang jagain dulu dikasih duit enak gak? Enak lu jagain mak dan nih ya. Pokoknya sebulan nih kita saudari 7 orang. Ya. Yeah. Ini dari gue nih, gue kasih lu sebulan 5 juta. Gitu. Yang nomor 1 ngasih 5 juta. Yang nomor 2 ngasih 5 juta. Yang nomor 3 ngasih 8 juta. Nah kalau semuanya pada ngasih kira-kira berapa juta tuh? Banyak dah pokoknya. Dia megang 20 juta aja megang. Gimana? Lu siap kan nih 20 juta dah. Lu pokoknya orang tua mak lu rawatin dah tuh ya. Oh siap, 20 juta bro, siap. Itu begitu nih kagak, kadang-kadang disuruh doang. Dikasih duit kagak. Nah enakan dia warisan sama dapatnya. Enak banget lu Bang Bade, warisan sama dapatnya. Giliran begini ngurusin mak, nego yang disuruh. Hampir seminggu 6 kali. Nanti pada kagak. Nah nggak bisa Pak. Itu warisan jangan mau giliran dapat haknya doang, bawanya banyak. Giliran kewajiban ada ogah. Itu banyak yang begitu Pak tuh. Ya anak laki anak perempuan li zakari mislu hazil unsayain 2:1. Hak kata anak laki itu hak gue tuh ada di Quran. Oke. Nanti giliran jaga orang tua lu jatah lu 2 hari. Emang apa? Nah lu hak lu kan 2. Lu dapat 100 juta, gue cuma gocap. Nah giliran jaga orang tua lu 2 hari, gue sehari kata yang perempuan. Gitu. Terus giliran masuk rumah sakit nih emak. Masuk rumah sakit habis 100 juta. Ya bagi Pak Roed. Ya, anak laki 2 bagian bayarnya gitu. Anak perempuan 1 bagian. Ya, begitu aturannya begitu Pak. Jangan giliran nggak enak, wah ini kita masih patungan bareng-bareng nih.
Nggak bisa. Makanya kan kadang-kadang kalau lagi bagi power gitu, giliran bayar pajak, wah bayar pajak ini ngeluarinnya dari awal dulu nih. Sebelum kita bagi pajak, surat tanah, makelar kita keluarin duluan. Nah, sisanya baru dibagi. Ya harusnya jangan begitu dong. Emang dari awalnya begitu semua ya, kalau enak sih ada bagian yang dibikin 2:1. Tapi itu sih semuanya sih tergantung kebijakan dan keredoan semuanya aja dah. Ya itu, ntar jadi repot lagi yang begitu-begitu. Ya itu hadirin rahimakumullah, itu aja. Nanti kita lanjutin lagi. Ya kita ngaji cuma 3 baris doang tuh Pak, 1 jam hampir. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, disehatkan badan kita, diluaskan diri kita, diberi hidup kita, jinak anak kita saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sayyidina fi rizqi wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.